Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Tak lupa pula kita selalu berharap kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dan keluarga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita semua diberikan sehat oleh Allah. Amin. Dengan nikmat sehat kita bisa hadir istiqomah seperti ini. Tapi walaupun kita diberi sehat, kalau tidak diberi nikmat hidayah dipilih oleh Allah pun kita tidak akan bisa untuk istiqomah seperti ini. Jadi kita ini diberi nikmat yang berlipat-lipat oleh Allah. Bagaimana tidak? Ada kadang yang datang ke sini siang itu belum punya ongkos. Ya, belum punya ongkos, tapi berharap ya Allah mudah-mudahan saya bisa berangkat. Akhirnya Allah temukan juga dengan ongkosnya walaupun pas-pasan. Ini fakta, ya, bukan ngarang-ngarang, tapi itu kenyataan. Inilah suatu bukti kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak mudah, wahai saudaraku, kita bisa duduk istiqomah seperti ini. Orang boleh bangga dengan ilmunya, boleh bangga dengan kitabnya, boleh bangga dengan dalilnya, tapi kamu dan aku tak bisa banyak dalil. Tapi cukup dengan apa yang kita lakukan ini adalah lisanul hal absahu bilisanil maqul. Keadaan ini lebih utama ketimbang cuma ngomong istiqomah. Kadang terkecoh dengan dunia sedikit sudah rela meninggalkan istiqomahnya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Oleh karenanya engkau yang merasa punya banyak ilmu, jangan besar kepala, jangan memandang sebelah mata kepada orang lain. Terkadang Allah menyembunyikan kekasihnya itu dengan satu pandangan yang tidak meyakinkan. Artinya apa? Allah mencintai seseorang, kadang kita nggak tahu bahwa orang itu adalah kekasih Allah. Dilihat orangnya biasa-biasa saja, ya, nggak nampak alim, biasa-biasa saja. Masa sih kayak begitu kiai, masa sih kayak gitu wali, kan gitu ya. Tapi soal itu hanya Allah yang tahu, betul nggak? Karena la ya'riful wali ilal wali, yang tahu wali hanyalah wali dan wali. Siapa itu wali? Adalah Allah. Al-waliyu adalah wali, adalah Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karenanya wahai jamaah yang amat Abah cintai, saya sangat secara pribadi saya sangat bersyukur. Bagaimana tidak, dari situasi dan kondisi zaman yang selalu berbeda, berubah, betul nggak? Dari masa ke masa, tapi jamaah manaqib tetap istiqomah, luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin apa yang kita lakukan tidak nampak pada diri kita, tapi mungkin anak cucu kita nanti akan merasakan apa yang kita tanam hari ini dan apa yang kau tanam dari dulu sampai saat ini. Betul apa betul? Kakek saya hidup miskin, buyut saya miskin, bapak saya miskin,
tapi tetap mantep nancep Allah, tidak pernah putus berdoa kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Apakah doa orang tua sia-sia? Tidak. Doa kakek kita sia-sia? Tidak. Allah tampakkan kepada Junaidi Al-Baghdadi, saya ini adalah penampakan manifestasi dari doanya leluhur, doanya orang tua, doanya guru. Karena Junaidi bukanlah siapa-siapa. Saya bukan turunan kiai, saya ada ahli kitab, bahkan saya nggak bisa ngaji kitab. Tapi Allah berikan kepada saya barokah yang luar biasa, sehingga saya diberikan kepahaman tentang masalah ketahui betul. Ini yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang, orang makrifat kepada Allah itu kehendak Allah. Jangan mentang-mentang ilmunya, kitabnya sudah ngelontok, makrifat belum tentu ilmu makrifat bisa dipahami. Tapi masuk kalau makrifat itu hak pilihan dari Allah. Masuk di dalam makrifat itu hak asasi Allah, kehendak Allah. Mempelajari ilmu makrifat ada kitabnya, betul? Mempelajari ilmu tauhid ada kitabnya. Saya dan kalian bahkan kadang nggak tahu ayatnya di mana, tapi apa yang kau lakukan adalah pengamalan dari sebuah ayat. Bagaimana tidak? Zikir tengah malam ada ayatnya. Ayat, benar nggak? Kalau kata orang Sunda ayat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asa rabbuka maqama mahmuda. Betul? Pada sebagian malam bangunlah. Bangun itu dengan tahajud tuh, Pak. Betul Pak? Bangunlah. Bertahajudlah. Bangunlah sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan yang demikian itu menjadikan kamu diberikan tempat kedudukan maqama mahmuda kepada keadaan yang lebih baik. Kamu udah baca ayatnya, tapi ini ayat. Kau datang dari siang, kadang pulang jam 1:30, jam 2, jam 3 sampai di rumah. Dari mana? Begadang? Bukan. Dari mana? Nonton layar tancap? Tidak. Betul. Tapi Allah yang menjalankan kalian untuk bangun di tengah malam berzikir kepada Allah. Apa senang-senang? Foya-foya? Dugem? Tidak. Memang kita sekarang dugem. Salatu wassalamu alaihi. Nah, ini dugemnya kita. Betul? Malam minggu di Al-Baghdadi ada tempat dugem. Dugemnya jamaah manakib. Betul? Orang dugem kan gini. Joget maksudnya ya. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu. Nikmat sekali. Sehingga kamu lupa hutang, lupa masalah, lupa semua lupa. Kamu hanyut lalu tenggelam dalam zikir kepada Allah. Ya Kafi, Ya Ali, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Ali, Ya Fatah, Ya Razak. Kamu nangis. Kenapa? Ya Kafi, wahai zat yang mencukupi. Ya Ghani, Ya Kafi, wahai zat yang mencukupi. Ya Ghani, wahai zat yang kaya. Padahal kamu sadar kamu sendiri kekurangan di saat itu, tapi kamu tenggelam memuji Allah bahwa Allah yang mencukupi kamu dalam kekurangan itu. Siapa yang bisa mencukupi kita dalam kekurangan? Hanya Allah. Ketika engkau berada dalam kekurangan, yakinlah bahwa kekurangan bukan kamu yang bisa mencukupi, tapi Allah yang mencukupi apa yang jadi kebutuhan dan kekurangan kita. Saya tidak pernah khawatir, dan tidak pernah bersandar kepada jamaah. Tapi saya ngajak jamaah, ayo kalau mau ikut bareng-bareng Holland. Tapi wallahi wa nabi, karena bersumpah. Betul enggak? Seandainya jamaah satu pun tidak ada yang menyumbang, saya tetap akan mengkholin Abdul Qadir Jilani, mengkholin orang tua guru dan seluruh leluhurnya jamaah Holland.
diboncengkan kepada Syaikhul Qadir Jailani. Dan saya yakin, ya, kalau orang tuamu tidak punya amalan yang keterima, tidak ada doa yang keterima, kakek orang tua tidak mungkin kamu bisa menjadi orang yang istiqomah. Ingat itu, ya. Apalagi tambah kadang kita tidak bisa ngaji. Ada yang tidak bisa ngaji? Banyak. Jangan ditanya kitab, ya. Tidak bisa ngaji, tidak tahu baca kitab, tapi bisa istiqomah, yakin dengan isinya Quran. Kalau bukan hidayah, kalau bukan pilihan, siapa? Tidak mungkin. Betul apa enggak? Beda dengan yang punya ilmu, betul enggak? Makanya ada hakul, ya, ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kamu tuh hakul yakin. Kamu tak pakai ilmu, betul enggak? Tapi tiba-tiba kamu yakin bahwa barokah itu ada. Betul ada? Kamu tidak melihat bukti, ainul yakin. Orang itu percaya setelah ada bukti. Kamu tidak melihat bukti, bahkan kamu berdoa lunas utang sampai sekarang tidak lunas utang kamu. Tapi kamu tetap hakul yakin. Ini luar biasa. Tadinya orang itu yakin, tapi begitu utangnya lunas, saya percaya. Kamu termasuk yang di belakang. Hutangnya belum lunas, hutang lagi, tetap yakin. Ini kalau bukan pilihan. Betul pada? Betul. Jadi istiqomahmu bukan lagi karena hajat yang dikabulkan. Istiqomahmu bukan lagi karena masalah. Masalah sudah dilewatin sebelum kamu istiqomah. Kita sudah biasa ngadepin masalah. Jadi jamaah, kalau ada kesulitan bukan saatnya lagi kamu berkeluh kesah. Kenapa? Karena sebelum kita kenal, kamu sudah hidup dalam masalah. Masalah rumah tangga, betul? Masalah ekonomi, benar-benar. Masalah, ya masalah sudah. Jadi kalau kamu hari ini baru menangis, ya Allah, kenapa hidup saya begini? Dari dulu sudah begitu, kenapa baru sekarang nangis? Bukan saatnya lagi kita menyesali nasib menanti, tetapi saatnya kita menikmati dan merelakan apa yang terjadi pada diri kita. Bukan lagi saatnya untuk menyesali. Ya Allah, keluarkan saya dari kemiskinan ini, keluarkan saya dari kesulitan ini. Bukan saatnya lagi kita minta keluar dari kesulitan, karena dari dulu kita sudah sulit. Lalu apa, Pak? Ya Allah, relakan saya dengan kesulitan ini. Jadikan kesulitan ini bahagianya buat anak cucu saya. Itu baru benar. Bukan saja lagi kita minta untuk diri kita, betul nggak? Tapi bagaimana kita minta buat anak cucu kita? Setuju? Kamu miskin, kita miskin, melarat. Ya Allah, kenapa hidup saya melarat? Tak perlu sudah, tak usah. Takdirmu sudah tertulis, betul tidak? Tapi minta, ya Rabb, saya yakin kaya dan miskin adalah takdir darimu. Kemiskinanku ini pun adalah takdir darimu. Penderitaanku juga takdir darimu. Tapi relakan hatiku, ya Allah, buat saya rela dengan semua ini. Tapi jadikan takdir penderitaanku ini, kemiskinanku ini adalah kekayaan dan kebahagiaan buat anak-anak saya. Itu baru benar. Kau tangisi diri kamu, kau menangis sedang-sedang sehingga kamu tak sempat memikirkan doa untuk anak kamu. Itu yang terjadi dulu. Betul tak? Betul tak? Di manakib di kita diajarkan supaya kita punya anak. Kalau dulu ketika kamu dihimpit kesulitan, ya Allah, kenapa hidup saya kok miskin banget? Tidak berpikir anakmu, padahal ketika kamu berkeluh kesah, sama kamu persulit jalan hidup anak kamu. Jangan kau berkeluh kesah demi orang-orang yang kamu cinta. Relakan apa yang terjadi. Dengan rela hatimu, percayakan kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang pantas untuk kamu. Setuju?
Setuju? Hidup jamaah manakib. Saya itu tidak pernah berpikir, bahkan membayangkan pun tidak bisa seperti yang sekarang ini. Disitulah saya merasa bahwa doa orang tua tidak ada yang sia-sia, doa guru, doa sesepuh kita tidak ada yang sia-sia. Maka yakinilah dan mintalah, ya Rob, tambahkan mustajab doa kedua orang tuaku, walaupun sudah tidak ada. Tambahkan mustajab, ya Allah, doa leluhurku yang telah mendoakan aku. Betul? Betul? Dan angkatlah derajat anak cucuku. Itu baru, karena masa depanmu, masa depan kita adalah anak cucu. Betul nggak? Kalau anak cucu kita bermasalah, sumpah nggak? Kalau anak cucu kita hidupnya senang, ikut bahagia tidak? Bahagia. Maka dari itu, ketika saya mendoakan anak cucu, ayo yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan amin. Gila, ya Allah, saya ingin melihat jamaah lagi dia punya lunas. Saya ingin melihat anak cucuku, anak cucunya jamaah manakib sukses, ya Allah. Amin. Faham ya? Abah bicara begitu kan Abah merasakan. Abah tidak leblek, enak enggak, penuh dengan derita. Tapi Abah diajarkan jangan pernah mengeluh dengan penderitaan. Dan itu sudah diajarkan oleh orang tua, jangan mengeluh nak. Makin benar serolah percuma nak, cengkel-cengkel oli ingat ya. Itu bahasa Indonesia, tidak usah ngeluh nak. Kalaupun kamu ngeluh, tidak bakalan ditolongin, malah diketawain. Tapi perusahaan dengan masih kira di dana saya kepilih tonton di pengiran. Pun ada cengkel sekobohan, pun ada cengkel sepergem, takkan terjadi sekintar. Ngerti bahasanya? Kalau memang rezeki kita ini sudah satu mangkok nak, ya satu genggam, tidak bakalan jadi satu mangkok. Kalau 1 liter tidak bakalan jadi 1 hit. Tapi bagaimana mensyukuri apa yang Allah berikan, sehingga fal yazdad ditambah oleh Allah. Betul? Betul, betul. Hidup jamaah manakib. Sudah segitu aja. Hall kita nanti saya ngundang Bang Haji Roma Irama. Tapi bukan sonetanya ya, beliaunya ceramah. Setuju? Dan alhamdulillah kemarin sudah ketemu beliau dan saya cerita. Berdua saksinya Bang Endang, ada Pak Bambang. Saya berdua di ruangan. Saya cerita. Akhirnya begitu saya cerita, beliau menangis. Nangis beliau. Begitu nangis, Teh Debi ya, Debi Irama masuk. Debi Irama. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Enggak. Lagi dibolak-balik hati oleh Allah. Saya baru itu melihat Raja Gandrung nangis di depan saya. Di depan pangeran penebar cinta. Alhamdulillah, dan beliau bersedia untuk hadir. Lama saya ngobrol, tanya Mas Endang, lama banget. Kenapa kok lama? Karena ada kecocok. Berarti saya ke studio itu udah 3 kali. Dulu ke rumahnya 1 kali. Berarti ke studio 3 kali saya ke saudara. Kita doain beliau sehat panjang umur. Jamaah yang amat Abah cintai. Ya, tidak usah khawatir ya. Jadi semuanya sudah beres. Sound system sudah saya bayar, cash saya bayar. Untuk acara malam hall. Belum beli, belum, sewa dulu. Nanti setelah hallan pasti, tenang saja. Ya. Ya sudah gitu.
Lanjut, Bah. Nanti saya kan lagi bikin dapur tuh, dapur BGN ya, MBG. Jadi ini sudah satu jalan, sana 2 lagi sudah siap, nanti 3 semua ada 6 dapur. Satu dapur aja udah mumet itu bikin. Tapi karena saya yakin Allah Maha Kaya, ya Allah cukupin semua, gak ada masalah. Nanti kalau dapur 6 sudah jalan, saya sudah punya niat, ya setelah jalan setiap minggu saya ingin bikin nasi bok itu 6.000 bok. Setelah jalan semua. Untuk apa? Saya bagi kepada berjamaah juga nanti tidak apa-apa. Setuju? Kalau sudah jalan semua, kan semua di sini 6.000. Kalau satu dapur saya minta bikin 1.000 kan gampang. Tapi udah pakai uang dana BG, pakai dana pribadi. Paham maksudnya ya? Kita sisihkan satu dapur untuk 1.000 box satu minggu. Keren gak? Keren itu. Mana anda ini banyak kan gimana? Saya ngajak bilang ke anak-anak saya, ya semua Iqbal, Taufik, semua lah. Saya bilang, semakin banyak orang yang kau kenyangkan, kau takkan pernah kelaparan. Betul nggak? Semakin banyak orang kau senangkan, kau takkan pernah sengsara. Tapi semakin banyak orang kau mau buat derita, kau akan sengsara. Betul nggak? Betul nggak? Maka mudahkan jalan hidup orang lain, maka Allah akan mudahkan jalan hidup kalian. Setuju? Kenyangkan perut orang, kau tak perlu mikir perut kamu, pasti Allah pikirkan untuk kenyangnya perut kamu. Hamba itu memberi makan santri kan dari semenjak di Bitung. Ya, saya nggak pernah bertanya beras buat makan besok ada nggak, buat makan saya nggak ada. Yang ditanya buat santri ada. Kalau santri makan masa kalau santrinya makan masa kiainya nggak makan. Benar kayak gitu kan ya? Kan namanya ku ampus aku. Iya, kalau dalam keluarga itu makan pasti makan semua. Sampai sekarang berapa tahun sudah? Coba dari semenjak dari 90 itu 95 saya. Santri 19 sudah makan sudah gratis. Berarti berapa tahun katanya? Berapa tahun? 30. Hah? 30. Berapa? 30. Karena 95. Sekarang 30 tahun. 30 tahun memberi makan santri loh. Bukan 10 orang, 20 orang loh ya. Puluhan orang. Terus ngasih baju, beliin sarung, sudah 30 tahun, pengangguran lagi. Coba, alhamdulillah anaknya apa nggak ada yang nggak pakai celana. Ya, semua pakai celana. Paling buat mandi doang nggak pakai celana. Padahal bapaknya nganggur. Nah, ini kan ayat buat kamu, ayat juga buat abah gitu loh. Benar ya. Karena kalau dipikir, ya. Kalau kita yang mencukupi untuk diri kita sendiri, kemampuan kita, mohon maaf ya, apalagi nganggur ya, memberi makan istri dan anak sudah, wah kawannya sudah emosi belum, ntar piring melayang, ditambah lagi saudara datang bawa anak lagi, aduh katanya, yang ada berkeluh kesah terus. Setuju itu? Maka dari itu Allah kasih sampai sekarang. Apa tambah melarat? Saya mau tanya, apa tambah melarat? Memberi makan orang tambah melarat? Tidak. Makanya Indonesia, saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, 45 kita mencapai Indonesia Mas, kabul maksud, kabul hati. Biasa orang senang tidak senang wajar lah ya. Ada yang nggak senang juga, yang masalah
macam-macam namanya. Setiap kebaikan tidak selamanya semua diterima dengan semua menerima. Pasti ada saja yang komplain, ada, wajar. Yang komplain itu orang yang iri. Nah sekarang begini, ya, dikasih makan gratis kok tidak senang. Jadi yang nggak senang itu siapa? Ya orang yang iri. Melihat program yang baik dan senang itu berarti orang apa? Ya sudah. Gibran jadi wakil presiden tak senang dituntut, berarti orang iri. Ya betul Pak. Ya biarin aja, kalau Allah sudah menundukkan orang jadi wakil presiden, jadi presiden, siapa yang menghalangi? Ya. Nggak bisa, ya. Biar cuap-cuap nggak bakalan bisa. Mencuap-cuap udah kayak rumbio, mending masih. Nggak akan bisa. Allah yang mendudukkan. Kalau Allah sudah menjatuhkan, tidak usah kamu yang teriak, gampang bagi Allah itu. Betul tidak? Betul. Maka kita doakan semoga Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Semoga Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka dilanggengkan 5 tahun ke depan oleh Allah, selalu dilindungi dan selanjutnya ya selalu berada dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nanti ada yang ngomong yang mentang-mentang dapat MBG itu. Ya iya dong, lo nggak dapat. Makanya lo ini. Orang aja makan orang udah senang. Harusnya ikut senang, bener enggak? Walaupun bukan biaya dari saya, tapi setidak-tidaknya saya ikut andil dalam itu membuat dapurnya. Betul enggak? Ikut jangankan ikut andil ya, nunjukkan aja orang berbuat baik kita sudah dapat pahalanya, apalagi kita nyiapin tempatnya. Betul enggak? Betul. Ini berkat doanya jamaah semua. Makanya wajib nanti jamaah juga harus dapat. Tenang saja. Nanti sudah saya jadwalkan. Berarti malam minggu, oke, malam minggu. Jadi ketahuan nanti, ya. Tiap malam minggu saya bikin, ya malam. Katanya 13.000. Kalau Anda menang dapur, berapa ribu jamaah? 10.000. Oke, saya bikin 20.000, 2.000 per dapur, 12.000. Ini kasih makan itu minimal. Selama ini saya kasih makan santri, ya nanti dikasih makan jamaah manakib seminggu sekali. Kayak dulu masih di Jiwito. Ya. Tapi setuju? Tapi saya nggak mau pakai ini, nggak pakai ompreng. Dibawa pulang sama kau. Pulang lagi itu yang namanya ompreng. Bandar tekor. Betul. Hidup jamaah manakib. Jadi walaupun sudah pegelnya gini aja tangan sudah, nanti hilang pegelnya. Ikut senang nggak? Abah ada dapur gini? Abah. Beneran? Banget Jadi nanti setelah dapur 6 jalan baru kita progres buat jamaah. Saya bikin dapur khusus buat jamaah. Makan sendiri sudah. Anggap aja sudah dapurnya sendiri, masak sendiri, ya. Masak. Ini saya siapin dapur doang. Masak sorangan. Amin Allahumma. Sehat buat jamaah semuanya ya. Keluarga kita sehat, anak cucu kita sehat, ekonominya sehat, rumah tangganya sehat, semuanya disehatkan oleh Allah. Imannya sehat, ibadahnya sehat, istiqomahnya sehat, pikirannya juga sehat, hati jiwanya sehat. Kalau hati kita sehat, yang keluar dari mulut juga sehat. Ya. Kalau hati kita sehat, yang keluar ini sehat. Ya, kalau hati kita sakit, yang keluar nyakitin orang. Betul, Pak. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka jangan sampai hati kita tuh sakit kepada orang lain. Kalau kamu sakit kepada orang lain karena ini, yang keluar nanti yang enggak enak. Jalanilah hidup ini apa adanya.
Karena hidup ini sudah digariskan oleh Allah. Setuju jamaah ya? Setuju, Pak. Saya di depannya Bang Haji bilang ini, Assalamualaikum. Ketawa ya. Saya bisa niru suaranya Bang Haji, tapi Bang Haji gak bisa niru suara saya. Kenapa demikian? Sebab suara saya gak terkenal. Hidup jamaah lagi. Emang luar biasa. Udah ya segitu. Doa jangan malam-malam, nanti mulai kerja tuh kapan ya? Minggu depan tanggal berapa? 28. Wah, mepet itu sudah ya. Ya ada minggu hari Jumat lah, mulai hari Jumat, Kemis ya. Kemis, tapi apa yang dikerjain nih? Ngecat itu terserah kapan yang mau ngecat itu. Ya, saya mau ngecat apa? Asrama Murabada Bersama dari hari Kemis lah, nanti kalau mau bantu-bantu boleh ya. Nanti tak tunjukin, atau minggu depan aja lah mulainya. Bersih-bersih di belakang, apa ya om sudah beres ya. Paling ngerapiin doang. Ya. Apa kita uruk aja sawah yang di depan? Parkiran itu dekat sekolahan. Oh, batuk ya, Rum. Uruk aja udah, saya kira yang punya seneng itu.